Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas kasus A, yaitu akuisisi tengah tahun. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa akuisisi tengah tahun akan menimbulkan masalah dalam mengakui bagian laba atau dividen dari perusahaan anak. Dengan contoh yang sama, kita coba akan membahas bagaimana menentukan laba investasi untuk induk, lalu laba untuk pihak NCI, lalu yang ketiga yaitu pendapatan pra-akuisisi. Nah, kita asumsikan bahwa POP membeli 90% saham SUN tanggal 1 April 2016. Dibeli dengan harga 427.000. Nah, kita bisa lihat nanti di eksibit atau peraga 81, pembelian ini terjadi pada saat modal saham adalah 400 dan laba ditahan yaitu 70. Nah, sehingga dari sini tidak ada kelebihan nilai wajar atas nilai buku karena pembeliannya dilakukan pada harga 427.000. Anda bagi dengan 90%, maka kita temukan implikasi total nilai wajar dan kita bandingkan ternyata sama dengan nilai buku. Oke, kita kembali ke contoh tadi. Nah, lalu dikatakan SUN selama 1 tahun, yaitu 2016, mendapat laba 100.000. Lalu dividen 50.000. Nah, lebih detail pada kasus tersebut dikatakan bahwa dividen yang pertama 20.000 dibagi di periode 1 Januari sampai 31 Maret. Sementara untuk 1 April sampai 31 Desember terdapat pembagian dividen sebanyak 30.000. Lalu angka-angka ini dari mana? Yang diketahui kan hanya laba 1 tahun. Maka kita menggunakan pendekatan proporsional. Ya. Jadi bagaimana sih kita menentukan bagian laba 100.000 ini untuk siapa? Lalu dividen 20.000 ini untuk siapa saja dan 130.000 sisanya untuk pihak yang mana. Nah, dari contoh tersebut maka saya menyimpulkan atau menyarikan sebagai berikut. Jadi, karena POP baru membeli 90% saham SUN pada tanggal 1 April, maka hak POP atas SUN adalah sejak 1 April sampai 31 Desember sebanyak 90%. Sehingga penghitungan laba investasi dari induk adalah 100.000 dikali 90% dikali 9 per 12. Dan dividen yang diperoleh induk adalah 30.000 bukan 20.000 karena dividen ini baru sudah dibagi sebelum POP masuk. Sehingga Anda perlu memperhatikan tanggal dan tanggal pembagian dengan tanggal kapan POP masuk dan menguasai SUN. Nah, sehingga dari sini saya harap Anda tidak bingung untuk mendapatkan angka ini. Lalu selanjutnya bagian laba untuk NCI berarti mengikuti ya, sisanya 10%, lalu dikali 100.000, lalu ikut dikalikan 9 per 12. Sehingga dari sini bagian untuk NCI sebanyak 7.500 dan dividen untuk NCI semestinya 3.000. Lalu untuk pendapatan pra-akuisisi adalah, nah ini 3 bulan pertama, berarti dari 100.000 untuk pra-akuisisi 25.000 atau 3 per 12, dan untuk dividennya seharusnya dia mendapat 20.000 kali 100% karena ini kan seluruhnya dikuasai oleh pihak pra-akuisisi, yaitu harusnya 20.000. Nah, akan tetapi kalau kita lihat pembahasan BIMS itu tidak konsisten pada menentukan antara dividen dan net income. Untuk dividen, untuk net income pembagiannya sudah sama, tetapi untuk dividennya ini
tidak konsisten. Jadi dividennya diasumsikan ini 3.000. Nah, seharusnya 3.000 tapi dicatat 5.000. Lalu seharusnya di bagian pendapatan prakuisisi harusnya 20.000 tapi dicatat 18.000. Sehingga saya berikan dua kemungkinan pembuatan JEP. Ya, jadi cara di buku BIMS menggunakan penghitungan yang tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan dividen prakuisisi adalah dividen dari 20.000 dikali 90%. Jadi bukan dikali 100% tetapi dikali 90% saja. Dari 2.000 selisih 2.000 tadi, 2.000 itu diberikan menjadi bagian NCI. Nah, sehingga kalau kita ikut cara buku, prinsipnya sama untuk jurnal yang pertama ini. Jurnal ini seperti jurnal bab 4, akan tetapi penghitungannya yang berbeda karena penghitungannya hanya merepresentasikan 9 dari 12 bulan. Nah, jadi penghitungannya sudah sama, lalu kita masukkan income dan dividen dihapus, selisihnya masukkan ke investasi. Sementara ada perbedaan pada jurnal B dan C. Seharusnya jurnal B kalau mengikuti cara yang konsisten tadi, seperti penghitungan yang harusnya ini dividennya 20.000 bukan 18. Ya, sehingga dari sini ini kita isi 18 sesuai dengan penghitungan menurut BIMS, lalu sisanya masuk ke non-controlling interest beginning. Ya. Nah, 50 dan 25 ini apa? 50 dan 25 adalah ini. 50 adalah 200.000, lalu kita kali dengan 3/12. Jadi ini kita hapus karena merupakan penjualan prakuisisi. Demikian juga dengan bebannya. Beban yang kita hapus atau kita keluarkan dari laporan konsolidasi adalah 3/12 dari 100.000. Nah, selisih ini sama dengan nilai yang sudah kita hitung tadi, yaitu laba 50.000. Nah, sehingga secara total untuk jurnal B, jika dibandingkan dengan bab 4 yang diasumsikan pembeliannya di awal tahun, maka tidak ada nilai yang dikeluarkan yang disebut sebagai pendapatan prakuisisi karena seluruh penjualan dianggap sebagai penjualan perusahaan yang dikonsolidasikan. Jadi ada perbedaan di sini di jurnal B ya. Kemudian di jurnal C, jurnal ini seperti biasa. Jadi seharusnya ini 7.500, ini 3.000. Selisihnya masuk ke NCI. Sehingga saya memberikan catatan revisi jika Anda ingin menyamakan dengan bagian yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka Anda boleh melakukan sedikit penyesuaian angka pada nilai yang dimasukkan di sini. Tapi nanti hasil akhirnya sama, ya. Jadi jurnal A sama, B sedikit berbeda di tanda yang berwarna merah, dan jurnal C sama tetapi nilainya berbeda sedikit. Ya, sehingga dari sini kita masukkan angka-angka pada jurnal eliminasi ke kertas kerja, maka Anda akan dapatkan angka-angka laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan yang disusun akan menunjukkan nilai yang sama dengan pada saat nilai laba POP ini dihitung dengan metode ekuitas. Jadi prinsipnya sama, akun-akun resiprokal nilainya akan menjadi 0 pada laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi demikian untuk adjustment jika kasus pembelian dilakukan pada tengah tahun. Nah, akan tetapi perbedaan ini hanya terjadi pada tahun akuisisi saja. Pada tahun setelah akuisisi,
Bagaimana kita mengakui laba? Caranya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mengapa? Karena di tahun berikutnya berarti kondisi pada awal tahun perusahaan POP ini sudah menguasai 90%. Berarti bagian laba atas induk dikuasai seluruhnya sebanyak 90%. Dan sisanya untuk NCI. Jadi tidak ada pendapatan prakuisisi pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya sepanjang diasumsikan bahwa kepemilikan induk tetap 90%. Demikian pembahasan kasus A, kita akan lanjutkan ke kasus berikutnya.